Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Pada pagi hari ini kita adakan kuliah secara hibrid. Saya ngajar secara online ya. Eh, apakah suara saya sudah bisa masuk? Oke, oke, baik. Sudah ada respon. Oke, baik. Untuk materi terakhir itu adalah Rich UI ya. Ada pertanyaan atau ada kesulitan mungkin yang untuk membuat apa Rich UI? Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, kalau belum ada ya kita lanjutkan dulu sebelum kita cek tugasnya. Eh, Silahkan dibuka materinya ya. Materinya saya taruh di sini ya. Ini dibuka, ini di bagian PPKK ya. Di sini bagian PPKK diklik materi. Kemudian di bagian bawah, ini terakhir kita sampai di Rich UI. Nah, kemudian kita klik yang bagian ini, apa UWP ya, atau WP ya, kalau bahasa Indonesia, atau Universal Windows Platform, dikliknya. Oke, baik. Kalau itu sudah diklik, kemudian tarik ke bagian bawah ya. Tarik ke bagian bawah. Nah, ini kode absennya untuk hari ini. Nah, silahkan untuk yang belum absen, silahkan untuk absen. Untuk pagi hari ini, absennya 769, 771. Oke, kalau sudah absen ya, berikutnya coba kita cek ya yang sebelum saya terangkan, saya cek dulu yang pekerjaannya sampai kemarin ya. Ada yang mau ditanyakan atau sampaikan? BPKKB, kemudian pertemuannya, tiga ya. Nah, ini WPF, Windows Sederhana, list daftar nama, yang dashboard belum ada ya. Oh, ini sudah ada yang ngerjakan dashboard ini. Yusna Milatu Rosida, kemudian ada Nadira Milhan, kemudian ada Kristiana ya. Ini ada sudah beberapa sudah membuat yang dashboard ya. Kalau bagi yang belum, silahkan untuk dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Oke, kemudian kita back ke sini ya. Itu untuk latihannya. Nah, kita mengenal apa sih W UWP ini ya. UWP atau singkatannya adalah Universal Windows Platform. Ini dari katanya aja sudah universal. Kemudian platform ya. Berarti adalah istilahnya membuat aplikasi Windows atau membuat aplikasi desktop yang universal. Universal itu di berbagai macam media. Jadi kalau apa
WinForm, kemudian WPF atau Windows Presentation Foundation itu adanya di sistem operasi Windows. Nah, kalau ini dimaksudkan aplikasinya nanti universal atau di berbagai macam device ya, baik itu di PC Windows, kemudian laptop Windows, atau bisa juga tablet, bisa juga smartphone ya, kemudian bisa juga Xbox ya. Xbox berarti device gamenya Microsoft ya. Kemudian HoloLens atau juga perangkat IoT yang lain. Jadi kalau misalnya adalah deploy-nya itu adalah di Xbox atau di tablet, maka jangan lagi milih WinForm atau Presentation Foundation, tapi bisa milih UWP ini. Jadi UWP ini adalah Universal Windows Platform atau teknologi pengembangan framework.NET yang memudahkan developer membuat aplikasi yang bisa berjalan di beberapa perangkat, baik itu PC Windows, tablet, smartphone, ataupun juga bisa di Xbox, HoloLens, maupun perangkat IoT yang lainnya. UWP ini ya, ini adalah termasuk perkembangan baru, kemudian apa istilahnya full feature pada platform atau jika dijalankan di Windows 10 atau Windows 11. Kalau kita lihat grafiknya di bagian bawah ini ya, nah, kita bisa lihat tuh. Jadi yang biru ini yang awal itu adalah Windows 32 ya, atau Win 32 ya, UI atau GUI ya, Graphical User Interface. Kemudian WinForm, GUI yang didukung berbagai macam bahasa, bisa VB, bisa Visual C, bisa C#, ataupun yang lainnya. Nah, ini ada WinForm ini kalau kita lihat ini adalah kalau yang biru Win32 itu sejak 95, ini sejak mungkin sekitar 2002. Kemudian berikutnya adalah WPF ya, Windows Presentation Foundation. Jadi untuk mendukung rich UI atau mendukung user interface yang kaya. Kaya itu mungkin desktop bisa transparan sama Windows-nya atau belakangnya. Atau bisa juga katakanlah misalnya buat 3D. Nah itu WPF. Nah kemudian karena peralatan kayak smartphone sama tablet itu berkembang ya, sejak mungkin 2016-an ya, maka dikenalkan yang namanya UWP atau Universal Windows Platform. Ya, ini adalah UWP. Kemudian kalau kita lihat di bagian mana bawah, nah, kita bisa lihat ini bagian bawah ini. Ini yang atas itu device-nya ya. Desktop, web, cloud, mobile, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Universal Windows ya. Nah, application. Ini didukung oleh Netcore 5 ya atau 46 ke atas. Nah, ini bisa mendukung yaitu adalah Universal Windows Application atau teknologinya adalah Universal Windows Platform. Oke, kemudian apa sih perbedaannya? Ya kalau sama-sama dijalankan di PC Windows ya nggak ada perbedaannya. Tapi kalau dijalankan di apa tablet dan Windows yang UWP disupport sehingga bisa jalan. Kalau yang WPF hanya bisa jalan di Windows saja. Ya. Kemudian kenapa muncul WP ya? Karena ada perkembangan baik itu device maupun juga
sistem operasi. Oke, kemudian berikutnya paling efektif atau lebih efektif jika jalan di Windows 10 11 ya. Kemudian berikutnya, peran UWP, teknologi UWP apa? Yaitu adalah mendukung aplikasi-aplikasi yang dibuat untuk Microsoft Store. Jadi aplikasi yang dibuat dengan Windows platform yang kemudian dijual di Windows Store, nah itu disarankan atau dipakai. Teknologinya yaitu adalah UWP. Kalau misalnya ada katakanlah aplikasi yang populer, kemudian buatnya belum pakai UWP, bagaimana? Maka kita kenal adanya desktop bridge ya, yang memungkinkan pengembang untuk mengemas aplikasi non UWP kemudian dibuat atau dibentuk dengan desktop bridge ini menjadi kompatibel dengan Microsoft Store. Fitur apa aja yang ada di UWP? Ini kita bisa lihat. Satu, keamanan meningkat atau aman. Aplikasi UWP mendeklarasikan sumber daya perangkat dan data hanya mereka saja yang mengakses. Kemudian dapat menggunakan API umum di semua perangkat. Kemudian mampu menggunakan kemampuan khusus perangkat dan mengadaptasi UI ke ukuran layar. Jadi kayak responsif, tapi dia bisa menyesuaikan sampai ke ukuran layar. Kemudian dapat dipasang dan dihapus instalasinya tanpa risiko. Kemudian menarik atau menggunakan peta langsung, pemberhentian bus, dan juga aktivitas pengguna yang berinteraksi dengan Windows Timeline. Kemudian dapat diprogram dalam C#, C++, Visual Basic, JavaScript, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah teknologi tentang UWP atau Universal Windows Platform. Oke, kemudian next ke bagian bawah. Itu teknologinya ya. Kalau perbedaan masing-masing nanti bisa dibuka di sini. Kemudian yang bawah ini adalah latihan Hello World atau WP-nya 1. Ini bisa di kelas ini latihan WP ya. Ini kita klik. Nah, di sini alamatnya di learn.microsoft.com. Kemudian Windows, UWP, get started, create UWP apps ya. Nah, start coding. Nah, start coding itu ya istilahnya kita buat Hello World-nya. Nah, beberapa yang menggunakan atau contoh-contoh yang menggunakan UWP ini antara lain ada construct form, kemudian display customer, kemudian save and load setting, dan juga work with file. Nah, ini adalah contohnya. Tapi kalau misalnya pengguna baru belum tahu, maka sebelum UWP itu disarankan untuk create Hello World app dulu. Nah, kita bisa klik, kita coba construct form. Nah, create and customize form ya. Di sini ini adalah membuat atau memperbaiki atau mengubah form tetapi dari kode XAML-nya. Kemudian apa yang diperlukan? Buat misalnya layout panel. Kemudian layout panel itu XAML-nya seperti ini. Nah, ada stack panel. Kemudian di dalamnya ada form itu ada bisa text box, ada toggle switch, date picker, kemudian time picker, kemudian combo box. Bisa juga ditambah dengan button. Kemudian format atau letak tata letaknya gimana? Kita bisa load atau kita lihat
dari file XML berikut. Ya. Kemudian berikutnya adalah make responsive, maksudnya adalah selain di Windows juga bisa dilihat ya, selain di Windows dilihat di device yang lain. Ini adalah XML atau kodenya. Nanti silahkan untuk dilihat, kemudian dicoba untuk code sampelnya. Nah, kemudian berikutnya ya, nah, kalau Hello World dengan UWP tadi sudah bisa, berikutnya adalah membuat photolab. Ya. Buat photolab itu ya himpunan atau koleksi foto aja. Nah, ini bentuk atau bentuk aplikasinya, yaitu photolab collection atau untuk collection. Kemudian di dalamnya ada frame-frame, ada 6 frame. Kemudian diisi atau dibuat link fotonya. Gimana cara membuatnya? Ini diklik ya, buat photolab. Kemudian kita bisa lihat tutorial create data binding. Nah, yang pertama itu adalah kita ada juga terhubung dengan code from GitHub. Nah, kita bisa baca dari source code-nya. Nah, alamat GitHub-nya itu kalau kita klik di GitHub Microsoft Windows App Sample Photolab ya. Ini ya. Nah, ini GitHub-nya Windows Sample Photolab. Kemudian ada folder Photolab, ada screenshot, kemudian ada XML-nya ya. Ini foto sampelnya. Alamatnya ada di GitHub.com Microsoft Windows App Sample Photolab. Di Photolab ini fungsinya adalah satu menampilkan gambar, kemudian kita bisa mengcustom baik itu exposure, temperatur, tint maupun juga kontras. Nah, kemudian fitur Photolab-nya itu adalah di dalamnya ada XML atau Extensible Application Markup ya, yang adaptif dan tailor layout, bisa diubah-ubah. Balik dukung responsif. Kemudian data binding atau ambil datanya berupa markup extension. Kemudian juga XML styling custom. Kemudian juga bisa memanfaatkan Windows UI library ya. Nah, sehingga bisa dilihat. Nah, hasilnya nanti kalau itu sudah dibuat atau dicoba, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, Photolab collection, kemudian baik warna, pencerahan, dan sebagainya bisa kita sesuaikan atau kita ubah. Oke, baik sebagai pembuka materi itu silakan kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya silahkan dibaca-baca dulu ya. Mungkin ada yang nggak jelas atau yang nggak dipahami. Kemudian kalau sudah, silahkan untuk mencoba istilahnya latihan Hello World-nya kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah memahami, loncat ke studi kasus Photolab Collection ini juga boleh. Link itu disediakan di bagian materi dan juga di
bagian GitHub. Baik, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, untuk sementara ini akan saya tutup, kemudian supaya recordingnya bisa di-download, kemudian nanti akan saya upload ke YouTube dan saya embedded ke bagian materi. Ya, baik, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.